Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan beranggotakan Pipit Mulyasari dan Sita Febrianti akan membahas mengenai esai dan review. Bismillahirrahmanirrahim. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Pipit Mulyasari dengan NIM 1806654. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang pertama yaitu esai. Dalam pembahasan esai akan membahas mengenai yang pertama pengertian dan contoh esai, yang kedua struktur esai, yang ketiga fungsi esai, dan yang terakhir kaidah kebahasaan esai. Yang pertama yaitu pengertian esai. Menurut Dalman pada tahun 2011 menyatakan bahwa esai adalah suatu tulisan yang menggambarkan opini penulis tentang subjek tertentu yang dicoba untuk dinilainya. Kemudian, menurut Wijayanti dan kawan-kawan pada tahun 2012 yang menghimpun pendapat dari guru dan siswa yang memiliki kesamaan, telah mendapatkan kesimpulan yang pertama, jika esai adalah karangan atau bentuk tulisan yang memuat lebih dari satu paragraf. Kedua, esai bertutur tentang kejadian yang diketahui tentang sesuatu yang terjadi di masyarakat ataupun lingkungannya yang mengandung fakta ataupun pengalaman. Dan yang ketiga, esai berisi pendapat atau pandangan penulis tentang hal yang dibicarakan. Dan esai memuat argumentasi dan bersifat subjektif. Nah, dari definisi tersebut dapat disimpulkan jika esai merupakan opini dalam bentuk tulisan mengenai suatu subjek berupa kejadian, peristiwa sosial yang mengandung fakta dan pengalaman di dalamnya. Selanjutnya yaitu struktur esai. Menurut Wijayanti dan kawan-kawan pada tahun 2012 berpendapat bahwa struktur esai dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, paragraf pendahuluan. Paragraf pendahuluan biasanya memuat pernyataan umum yang akan disampaikan seperti latar belakang, definisi masalah, tujuan, serta pembatasan asumsi. Kemudian yang kedua, paragraf isi atau pembahasan. Nah, dalam paragraf ini dijabarkan kembali lebih mendalam mengenai pernyataan yang disampaikan di pendahuluan. Pada bagian ini, kita membutuhkan beberapa hal seperti contoh-contoh, logika, teori, kemudian hasil penelitian yang masuk akal dan relevan, baik itu pernyataan-pernyataan yang tegas maupun relevan dengan masalah yang kita bahas. Kemudian yang ketiga ada paragraf penutup. Nah, dalam paragraf penutup ini memuat kesimpulan dari hal-hal penting yang telah dikemukakan. Kemudian yang ketiga ada fungsi esai. Nah, dilansir dalam materi.co.id pada 2020 menyatakan jika fungsi esai yaitu berbagi dan membuka pengalaman, ide dan opini kita kepada orang lain, kemudian mengembangkan gagasan-gagasan baru dari sudut pandang yang berbeda. Selanjutnya, sebagai jembatan antara pendapat satu dengan pendapat lain yang terjadi di masyarakat. Kemudian, sebagai bahan pertimbangan oleh semua pihak dalam mengeluarkan berbagai pendapat, sebagai penyeimbang perbedaan pendapat agar tidak saling berbenturan, sebagai solusi baru yang mungkin dapat direalisasikan pada bidangnya, dan sebagai alat ukur bagi diri sendiri tentang sejauh mana kemampuan menulisnya. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan esai. Dalam dosenpendidikan.co.id pada tahun 2020 menyatakan bahwa bahasa yang digunakan dalam esai pada umumnya sama dengan karya ilmiah, yaitu yang pertama baku. Nah, struktur yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku, baik mengenai struktur kalimatnya maupun kata. Demikian juga pemilihan kata ataupun istilah dan penulisan sesuai dengan kaidah ejaan yang telah disempurnakan. Yang kedua adalah logis. Nah, ide atau pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia ragam ilmiah dapat diterima oleh akal. Kemudian ringkas. Nah, ide dan gagasan yang diungkapkan dengan kalimat pendek sesuai dengan kebutuhan pemakaian kata seperlunya, tidak berlebihan tetapi isinya sangat dapat dimengerti.
Kemudian ada runtun. Ide yang diungkapkan secara teratur sesuai dengan urutan dan tingkatannya baik dalam kalimat maupun dalam paragraf. Dan terakhir adalah denotatif, di mana kata yang diungkapkan dengan kalimat pendek sesuai dengan kebutuhan, pemakaian kata seperlunya, tidak berlebihan tetapi isinya bernas. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan melihat contoh dari esai itu sendiri. Di sini sudah ada contoh dari esai dengan judul Buruknya Pelayanan Kesehatan bagi Warga Miskin. Pada paragraf pertama yang merupakan paragraf pendahuluan, di sini telah dijelaskan mengenai latar belakangnya, kemudian definisi masalahnya, serta tujuan dan pembatasan asumsinya. Kemudian pada paragraf kedua dapat teman-teman lihat bahwasanya di sini ada mengenai logika penalaran pribadi dari penulis, ada juga teori-teorinya, serta sesuatu hal yang relevan dengan masalah yang sedang dibahas. Dan paragraf terakhir itu merupakan paragraf penutup atau kesimpulan dari esai dengan judul Buruknya Pelayanan Kesehatan bagi Warga Miskin. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sita Febrianti dengan NIM 1800168 akan membahas mengenai review. Dalam pembahasan review ada 4, yang pertama ada pengertian dan contoh, yang kedua ada struktur review, yang ketiga ada fungsi review, dan yang terakhir ada kaidah kebahasaan. Pembahasan pertama yaitu pengertian review. Review atau ulasan merupakan teks yang berfungsi untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritik terhadap karya atau peristiwa yang diulas tersebut. Ini menurut Gerard dan Wicknell pada tahun 1994 dalam Hyland dan Diani pada tahun 2009. Selain itu, review juga merupakan teks yang berisi ulasan atau penilaian terhadap suatu karya seperti film, drama, atau sebuah buku. Pembahasan kedua yaitu ada struktur review yang dibagi menjadi 4. Yang pertama, orientasi. Orientasi menjelaskan tentang gambaran umum sebuah karya yang akan diulas. Bagian orientasi memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai apa yang akan diulas. Yang kedua ada tafsiran. Tafsiran merupakan bagian yang berisi penjelasan detail mengenai sebuah karya yang diulas. Misalnya berisi tentang bagian-bagian suatu karya, keunikan, keunggulan, kualitas, dan sebagainya. Yang ketiga ada evaluasi. Evaluasi merupakan bagian yang berisi pandangan dari pengulas mengenai hasil karya yang diulas. Pada bagian evaluasi ini akan disebutkan mana bagian yang bernilai baik dan kurang bernilai. Yang terakhir ada rangkuman. Rangkuman merupakan bagian yang berisi kesimpulan dari ulasan terhadap suatu karya. Selanjutnya ada fungsi review, yaitu ada 2. Yang pertama, memberikan sebuah informasi yang berdasarkan analisis dan fakta yang secara baik. Yang kedua, memudahkan pembaca untuk belajar lebih tentang korespondensi terhadap pandangan orang lain. Pembahasan selanjutnya adalah kaidah kebahasaan review. Yang pertama, ada istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Istilah khusus adalah istilah yang digunakan untuk bidang tertentu dan pemakaiannya hanya dipahami oleh orang berkecimpung dalam bidang tersebut. Yang kedua ada sinonim dan antonim. Sinonim adalah kata yang memiliki bentuk yang berbeda tetapi memiliki arti atau pengertian yang sama atau mirip. Yang kedua ada antonim. Antonim adalah kata yang artinya berlawanan satu dengan yang lain. Selanjutnya ada nomina. Nomina atau kata benda adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda atau segala yang dibedakan. Kata benda dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kata benda konkret seperti meja, buku, dan bola, serta kata benda abstrak seperti pikiran dan angin. Yang keempat ada verba atau kata kerja. Verba dibagi menjadi 2, yaitu ada verba aktif, adalah verba yang subjeknya berperan sebagai pelaku atau menunjukkan tindakan atau perbuatan.
Nah, yang kedua ada verba pasif, adalah verba yang subjeknya berperan sebagai penderita, sasaran tindakan atau hasil. Selanjutnya ada pronomina. Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Contohnya yang pertama ada kata ganti orang seperti saudara, bapak, ibu, nyonya, tuan, ia, dia. Selanjutnya yang keenam ada konjungsi. Konjungsi adalah kata tugas atau kata penghubung yang berfungsi menghubungkan dua buah klausa, kalimat, atau paragraf. Konjungsi yang sering digunakan dalam ulasan film atau drama pada umumnya berupa konjungsi koordinatif, konjungsi subordinatif, ada konjungsi korelatif, lalu ada konjungsi antar kalimat. Selanjutnya ada preposisi. Preposisi adalah kata tugas yang berfungsi sebagai unsur pembentuk frasa preposisional. Yang kedelapan ada artikel. Artikel adalah kata tugas yang membatasi makna jumlah nomina. Selanjutnya ada kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang memiliki suatu verba utama, sedangkan kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki dua verba utama atau lebih. Yang ke-10 yaitu menggunakan ungkapan perbandingan, persamaan atau perbedaan. Contohnya, daripada, sebagaimana, demikian halnya, berbeda, seperti halnya. Yang ke-11 ada menggunakan kata kerja material dan kata kerja relasional. Kata kerja material yaitu kata kerja yang menyatakan kegiatan fisik atau proses, seperti makan, minum, membawa, berbicara. Sedangkan kata kerja relasional adalah kata kerja yang berfungsi untuk membentuk predikat nominal. Contohnya seperti harus, atau perlu, atau wajib. Contoh review yaitu pada novel Negeri Lima Menara dengan pengarang Afu Adi, penerbitnya yaitu Gramedia Pustaka Utama, tahun terbit pada bulan Agustus tahun 2010, diterbitkan di Kota Jakarta dengan jumlah halaman 424 halaman. Nah, di sini sudah ada 2 paragraf. Di paragraf pertama yaitu memperkenalkan tentang novel ini seperti pengarangnya dari Ahmad Fuadi. Selain itu, di paragraf kedua berisi tentang kesimpulan atau sekilas isi dari novel tersebut. Pada paragraf ketiga dan keempat masih mengenai isi dari novel tersebut. Sedangkan pada paragraf terakhir berisi kelebihan novel tersebut dan pelajaran yang dapat dipetik dari novel tersebut. Berikut beberapa daftar rujukan yang kami gunakan dalam pembuatan materi dan video ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.